Oke, lanjut ya. Jadi kita tadi sudah bicara hazardnya ya. Jadi ada biologi hazard, chemical, physical, dan quality. Oke, kita lihat apa aja sih hazardnya itu detailnya. Ya, jadi fokus kepada eh, keselamatan pangan atau makanan. Bahaya utamanya adalah bahaya biologi, kimia, atau fisika ya. Dalam atau kondisi dari makanan dengan potensi menimbulkan dampak merugikan pada kesehatan. Dalam hal ini kesehatan, itu utamanya manusia. Bahaya biologi. Jadi bahaya biologi ini termasuk bakteri, jamur, virus, parasit, dan alga. Semuanya ini dalam bentuk mikro ya. Jadi eh, makhluk-makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya. Di antara mikroorganisme, bakteri adalah penyebab yang paling sering menimbulkan penyakit yang berasal dari makanan. Nah, terutama ini nih jenis bakteri yang namanya Salmonella ya. Gejalanya adalah sakit perut, diare berair, mual, muntah, demam ringan, dan sakit kepala selama 2 sampai 5 hari. Asal makanannya bisa dari daging, produk ternak, produk susu, telur, dan produk dari telur, sayuran dan salad, ikan, dan kerang-kerangan. Dia bisa hidup dan berkembang pada suhu 8 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Temperatur optimum pada 35 sampai 37 ya. Jadi ada juga yang sifatnya anaerob ya. Bakteri anaerob ini bakteri yang menyerap oksigen atau memakan oksigen. Eh, ya ini yang paling sering ya ditemukan namanya Salmonella. Di beberapa berita juga saya pernah baca ada kontaminasi bakteri Salmonella pada satu produk makanan sehingga akhirnya produk itu ditarik. Kemudian ada bahaya virus. Ya ini salah satu biologi hazard selanjutnya yaitu saat berjangkitnya virus dapat berasal dari perangkat makan atau dari air yang terkontaminasi kotoran. Hanya air yang bisa diminum yang boleh digunakan dalam industri makanan dan personal pengolahannya mempunyai standar higienitas yang tinggi. Biasanya penyakit yang timbul adalah hepatitis A dan rotavirusis adalah penyebab yang paling sering menimbulkan penyakit. Ini kita bicara berjangkitnya virus ini dari makanan ya. Kalau kemarin saat pandemi COVID itu kebanyakan bukan dari makanan tetapi dari pernafasan sehingga tidak masuk dalam ranah yang kita bicarakan ini. Kalau di sini adalah bagaimana kontaminasi virus ini melalui makanan. Tapi bisa juga virus-virus itu berjangkit melalui apa? Melalui makanan ya. Jadi kontaminasi silang dari orang yang ada memiliki penyakit, kemudian memegang satu piring, piringnya sudah mengandung virus, lalu kemudian piring itu dipakai oleh orang yang sehat dan makan, nah virusnya masuk ke dalam tubuh, bisa aja. Tapi kebanyakan virus memang masuknya melalui pernafasan, tidak melalui saluran pencernaannya. Kalau yang saluran pencernaan itu kebanyakan bakteri ya, Salmonella tadi. Tapi ada juga ya, ini sini melalui air ya, air yang minum, di mana sudah terdapat virus hepatitis A dan rotavirusis, ini yang kemudian paling sering menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian jamur ya, jamur yang ukurannya mikro, fungi hazard atau bahaya jamur. Ini ada jamur-jamur yang menghasilkan mycotoxins ya, yang merupakan racun pada manusia dan hewan pemeliharaan. Mycotoxin merupakan penyebab dari banyak kasus besar dalam sejarah terjadinya insiden yang diakibatkan makanan.
Ada lagi namanya aspergillus yang banyak ditemui pada kacang-kacangan dan sereal yang menyebabkan aflatoksikosis. Gejalanya adalah kerusakan hati akut, sirosis, dan menghancurkan sistem kekebalan dan menimbulkan kanker hati. Biasanya eh, jamur-jamur ini berkembang pada suhu 10 derajat sampai 43 derajat Celcius ya. Temperatur optimumnya dia 32 sampai 33 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi pengembangan dari bahaya biologi. Ada faktor ekstrinsik ya. Jadi internal nih di dalam apa produk makanan itu sendiri mulai dari pH-nya, kadar air, kandungan gizi, serta unsur-unsur antimikrobial dan struktur biologis. Lalu ada faktor dari luar atau ekstrinsik seperti temperatur, kelembapan, gas, atau udara. Ya, ini mempercepat perkembangan daripada eh, unsur-unsur mikroba ya, yang kemudian terkontaminasi dalam makanan tersebut, sehingga perkembangannya menjadi lebih cepat. Lalu bahaya yang selanjutnya adalah bahaya kimia, ya, chemical hazard. Ini terutama bahan kimia untuk kegiatan kebersihan, ya, dan juga pestisida, alergens, ya, jadi racun-racun kimia yang bisa menimbulkan alergi. Kemudian logam beracun, ya, logam berat, nitrit, nitrats, dan N-nitroso compound. Lalu ada lagi namanya PCB ya atau polychlorinated biphenyls. Jadi ada bahan-bahan tertentu, bahan kimia yang memang mengandung eh, hazard atau chemical hazard ini. Dan kemudian hasil proses migrasi plastik dan pengemasan. Jadi ada sekarang yang lagi rame itu ada apa? Kontaminasi mikroplastik ya. Kontaminasi mikroplastik dalam air minum dalam kemasan. Nah, itu lagi rame sehingga di ada diwajibkan oleh pemerintah ya satu hal. Nah, itu juga adalah bahaya kimia atau chemical hazard. Lalu hasil proses migrasi plastik dan pengemasan dan residu obat pada hewan, antibiotik, hormon, ektoparasitisid. Jadi obat-obatan residu pada hewan ini bisa juga berpotensi eh, menjadi kontaminan kimia. Kemudian bahan-bahan tambahan kimia atau aditif kimia. Aditif kimia ini banyak ya, ada apa pengawet ya, pengawet yang food food grade artinya diizinkan, tapi mungkin kalau penggunaannya salah juga bisa berakibat efek samping ya. Lalu ada pewarna ya. Nah, ini semua adalah aditif-aditif kimia. Lalu juga ada namanya pilotoksin, yaitu sianida dan estrogen ya. Yang sering kita ketahui adalah sianida, termasuk bahan kimia yang sangat berbahaya, yang ya bahayanya itu bisa menimbulkan fatality dan kematiannya. Lalu ada zootoxin, racun-racun atau bahan kimia yang mungkin ada hubungannya dengan hewan. Kemudian bahaya fisika atau physical hazard. Untuk objek yang seharusnya tidak terdapat pada makanan, ya, karena dapat menimbulkan penyakit atau mencelakai konsumen, ya. Jadi physical hazard, seperti mungkin gelas, logam, batuan, ranting, dedaunan, kayu, serangga, binatang, perhiasan. Tapi intinya semuanya apa eh, benda-benda padat ya, yang sangat kecil, ya. Mungkin pecahan gelas dalam ukuran sangat kecil atau logam-logam ya. Partikel-partikel yang sangat kecil tapi dari bahan logam, batu-batuan yang kecil, ranting, dedaunan yang menjadi dalam bentuk debu, kayu dalam partikel kecil, serangga-serangga mungkin yang sudah mati, ya, binatang yang kecil,
serta perhiasan. Ini dapat mengkontaminasi produk makanan dan bahan baku makanan masuk dalam golongan bahaya fisika ya atau physical hazard. Lalu quality hazard. Ini bahaya kualitas. Ini tidak menyebabkan penyakit pada konsumen ya, tapi dapat menimbulkan dampak yang merugikan juga ya. Contohnya jeruk yang cacat ya, kentang yang salah ukuran, roti yang terlalu matang atau gosong, pai daging yang bagian dasarnya jatuh, serta spesifikasi produk yang tidak memenuhi spesifikasinya, misalnya ukuran, bentuk, tekstur, rasa, bau, warna, dan lain-lain. Jadi ini semua masuk ke dalam golongan quality hazard atau bahaya kualitas. Kemudian kalau kita bicara HACCP, maka ada program-program pendukung HACCP ya, itu seperti langkah-langkah kerja yang universal atau prosedur-prosedur pengendalian kondisi operasional ya, kegiatan pembuatan makanan yang memungkinkan terjaganya kondisi lingkungan yang baik bagi proses produksi makanan yang aman. Dan kemudian untuk HACCP ini juga wajib harusnya dibuat HACCP plan ya atau rencana HACCP. Lalu satu persyaratan dari setiap program HACCP. Jadi nanti ada program-program bagian dari HACCP ya untuk mengidentifikasi uh, dan menganalisa hazard atau bahayanya. Ini juga uh, ada persyaratan-persyaratan yang mendukung untuk bisa program-program HACCP ini bisa dilaksanakan dengan efektif. Serta diharapkan program pendukung HACCP ini harus memadai dan efektif. Nah, program-program ini seperti Good Manufacturing Practices (GMP) ya atau SSOP ya, Sanitation Standard Operating Procedure, serta Prerequisite Program. Jadi prerequisite program ini ada program awal ya untuk masuk ke dalam program intinya ya. Jadi namanya prerequisite. Semua ini umumnya dijadikan referensi sebagai hygiene code of practice dan kemudian harus ditetapkan, didokumentasikan dan diimplementasikan. So, jadi HACCP suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, tapi kemungkinan didukung oleh program-program lainnya ya. Ya, tapi ini mungkin tidak harus, tapi sebaiknya gitu. Kalau HACCP dilengkapi dengan penerapan GMP atau SSOP, ada atau ada program-program PP ya, prerequisite program, nah, itu tentu hasilnya akan jauh lebih bagus. Lalu prinsip general ya, prinsip umum daripada food hygiene. Ini juga bisa menjadi program untuk menunjang HACCP. Seperti produksi utama dan juga desain dan fasilitas, pengendalian operasi, pemeliharaan dan sanitasi, higienitas personel, transportasi, informasi produk dan kesadaran konsumen, serta pelatihan-pelatihan. Jadi eh, produk-produk penunjang HACCP lainnya adalah food hygiene atau higienitas daripada makanan, di mana di sini ada hal-hal yang memang mungkin perlu pengendalian programnya dalam produksi makanan utamanya ya, desainnya, fasilitas, pengendalian operasinya, pemeliharaan dan sanitasinya, lalu higienitas dari pekerjaannya atau personelnya, masalah transportasi, serta informasi untuk produk dan kesadaran konsumen, jadi hubungan masyarakatnya, serta pelatihan-pelatihan yang diberikan. Dan masalah-masalah kunci yang sering ditemui ya,
Untuk HACCP, untuk ini umumnya menyangkut pengendalian lingkungan menghadapi kontaminasi dan kontaminasi silang. Lalu desain lokasi kerja, peralatan, dan fasilitas yang memungkinkan pengendalian kegiatan, pemeliharaan, pembersihan, dan pengoperasian, serta personel yang terlatih tentang higienitas personel dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara periodik sesuai persyaratan. Jadi semua personel yang berhubungan dengan produksi makanan harusnya memang higien ya dan bersih. Lalu ada juga mungkin harus diberikan pelatihan food handler ya, penjaga makanan dan sebagainya, supaya ini juga dapat menunjang apabila konsep HACCP ini diterapkan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Secara tepat, mereka dilengkapi dengan pakaian kerja sesuai tugas yang diembannya dan melaporkan bila terjangkit penyakit atau mengalami kecelakaan yang mungkin dapat mengkontaminasi makanan ya. Jadi jangan sampai mereka memiliki satu sakit yang bisa saja mengkontaminasi makanan ya lewat nafasnya ya, lewat air liur dan sebagainya. Ini harus benar-benar dijaga higienitasnya ya. Jadi mereka diharapkan memakai penutup kepala ya supaya tidak ada kontaminasi dari rambutnya dan kemudian penutup sarung tangan khusus ya, masker saat sedang bertugas mungkin dalam mengelola dan proses makanan. Kemudian juga mengenai masalah lainnya ya, yang harus diperhatikan adalah program pembersihan dan disinfection ya. Jadi sanitasi dan disinfection. Disinfection ini upaya atau cara-cara untuk menghilangkan uh, mikroba-mikroba ya. Dan juga manajemen limbah. Jadi di sini bagaimana pengelolaan sampah-sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, ini tentunya ada hubungannya juga dengan aktivitas produksi pengolahan makanan ya. Karena kalau limbah tidak di manajemen dengan baik, tentu akan menyebar nih kontaminan-kontaminan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena secara tidak langsung mungkin akan dibawa oleh serangga-serangga ya, oleh angin dan sebagainya. Kalau secara langsung mungkin ya, kalau terdapat limbah yang tidak terkontrol dengan baik, itu tentu bisa aja mengkontaminasi melalui udara ya terhadap mungkin produk makanan yang akan diolah. Kemudian pengendalian serangga dan binatang. Nah, serangga dan binatang juga bisa menjadi media untuk pembawa mikroba-mikroba yang tidak diharapkan tersebut ya. Jadi seperti eh, kecoa ya, kecoa atau tikus atau serangga dan binatang lainnya ya, yang dapat menjadi media atau pembawa daripada mikroba-mikroba sehingga dapat mengkontaminasi makanan, bahan baku, dan produk makanan tersebut. Kemudian pengendalian produk yang diterima dalam proses dan produk jadi serta penyimpanannya. Nah, jadi juga harus diperhatikan ya eh, bahan baku ya, penyimpanannya sebelum diproses, kemudian bagaimana dalam proses, serta produk yang sudah jadi sebelum dikirim dijual ke konsumen, disimpan dulu mungkin ya sebelum didistribusikan. Nah, ini harus ada pengendaliannya ya, supaya jangan sampai eh, dalam pengelolaan bahan baku maupun produk yang sudah jadi itu malah timbul kontaminasi. Lalu identifikasi produk dan prosedur penarikan kembali. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Jadi ada batch kontrolnya untuk proses produksi kapan nih ya. Jadi harus ada tanda batch productionnya. Sehingga kalau kemungkinan terdeteksi adanya kontaminan dan produk tersebut harus ditarik kembali, maka sudah mudah untuk mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi batch-nya di batch berapa, nah itulah yang ditarik. Jadi tidak semua produk yang ditarik.
Sehingga harus ada cara untuk identifikasi produk ya melalui penomoran batch dan juga prosedur untuk penarikan kembali produk-produk yang sudah disebar masyarakat yang terdeteksi adanya kontaminan. Ya. Jadi kalau namanya produksi biasanya untuk produksi massal gitu kan, dalam satu eh, periode produksi itu mungkin adonannya sama, ya. Adonannya sama sudah dibuat, lalu tersebar, dibagi-bagi dan akhirnya jadilah produk-produk itu mungkin produk makanan sampai 10.000. Nah, ya. Lalu semuanya ini pasti sudah terkontaminan, walaupun ada yang enggak juga ya. Tapi saat ada salah satu dari batch tersebut ya terdeteksi adanya kontaminan, maka otomatis produk yang satu batch dengan dia harus ditarik, ya, karena dikhawatirkan sudah terkontaminasi juga. Itulah gunanya harus ada cara dan metode untuk identifikasi produk dan ada prosedur untuk penarikan kembali ya, kalau memang terdeteksi produk tersebut ada kontaminan. Kemudian juga kinerja peralatan ya dan pemeliharaan peralatan, karena akan berpengaruh kalau kinerja peralatan buruk ya akan berpengaruh terhadap proses dari produk makanan itu dan bahkan bisa menimbulkan kontaminasi silang ya. Jadi peralatan-peralatan harus ada ada prosedur untuk sanitasinya ya, ada jadwal pemeliharaan, ya. Sehingga produk-produk itu memang bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Oke, tadi ada prinsip HACCP, sekarang ada aplikasi dari HACCP. Ya. Ini ada 12 langkah untuk penerapan atau aplikasi dari HACCP. Yang pertama, pembentukan tim HACCP. Jadi, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, untuk hazard analisis dan critical control point ini tidak mungkinlah dikerjakan sendiri ya, karena ini menyangkut semua aktivitas dari awal hingga akhir suatu produk makanan terbentuk ya. Jadi mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pembelian alat ya, kemudian penggunaan alat, pemeliharaan alat, lalu persiapan pengolahan bahan baku ya untuk membentuk suatu produk makanan, sampai kepada proses pembuatan produk makanan, lalu setelah jadi di-packing, dan kemudian setelah di-packing uh, mungkin ada yang disimpan kembali, baru didistribusikan, ada yang langsung didistribusikan. Nah, ini tentu tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, jadi mungkin ada banyak orang, sehingga dengan masing-masing tugas ya, di fase-fase ya, fase-fase uh, pengelolaan produk ini, itu ada wakil-wakil yang memang tugasnya di masing-masing fase itu. Nah, inilah yang nanti akan dibentuk untuk mewakili bagiannya masing-masing di dalam satu tim HACCP. Lalu ini, jadi langkah pertama membentuk tim ya, tim HACCP ditentukan sendiri ya, tim siapa aja nanti menjadi anggota HACCP. Lalu langkah yang kedua adalah menjabarkan produk. Jadi menjelaskan ya dalam dokumen HACCP produknya seperti apa ya, desainnya apa, bahan-bahan bakunya apa saja, nama produknya ya. Lalu langkah ketiga, identifikasi tujuan penggunaan. Jadi menjelaskan secara detail ya tujuan, sorry, di sini menjelaskan secara detail tujuan penggunaan dari HACCP. Ya. Aplikasi dari HACCP dijelaskan dalam langkah ketiga, identifikasi tujuan penggunaan. Setelah itu langkah 4 menetapkan diagram alir proses ya. Jadi proses yang digunakan dijelaskan
diagram alirnya, urut-urutan langkahnya ya dalam suatu flowchart. Kemudian langkah kelima, verifikasi diagram alir proses di lapangan. Jadi nanti diverifikasi setiap diagram alir proses ya. Ini langkah-langkah ini apakah memang sudah benar ya dan sudah sesuai urutannya dan sebagainya. Setelah itu langkah keenam melaksanakan analisa hazard ya, analisa bahayanya. Jadi nanti analisa bahaya diidentifikasi dari masing fase-fase yang ada di dalam diagram alir proses tersebut. Dan langkah ketujuh menetapkan critical control point. Jadi setelah menganalisa hazard, yang dimaksud analisa hazard sini tentu adalah identifikasi hazardnya atau bahayanya, dan kemudian dianalisa potensi-potensi bahayanya ya dari setiap fase atau aktivitas kerja tersebut. Nah, setelah menganalisa bahayanya atau hazardnya, ini menetapkan CCP-nya atau critical control point-nya. Jadi critical control point juga ini diidentifikasi atau ditetapkan berdasarkan semua fase yang ada dalam diagram alir ya. Dan dari semua fase itu dianalisa bahayanya, diidentifikasi apakah ada bahaya atau potensi bahaya biologi, ada potensi bahaya kimia, ada potensi bahaya fisik ya. Setelah menentukan critical control point-nya, maka menetapkan critical limits ya untuk setiap critical control point. Jadi batasan-batasan ya atau pengendaliannya, batasan-batasan critical limits atau pengendalian daripada titik kendali kritis ini yang sudah ditentukan berdasarkan hasil analisa hazard. Lalu langkah ke-9, tetapkan sistem pemantauan untuk setiap critical control point. Jadi nanti setelah menetapkan critical control point-nya, menetapkan critical limit-nya, ya. Jadi resiko sudah terkendali untuk produk makanan tersebut. Nah, langkah selanjutnya kalau resiko-resiko sudah terkendali adalah pemantauan atau monitoring ya. Jadi monitoring atau pemantauan ini nanti dibuat dalam setiap critical control point-nya ya, atau titik kendali kritisnya. Lalu langkah 10 menetapkan tindakan perbaikan ya. Jadi kalau terpantau dan teridentifikasi ada CCP yang kendalinya hilang atau belum sempurna ya, maka dilakukan corrective action atau tindakan perbaikan. Setelah itu langkah ke-11 menetapkan prosedur verifikasi. Nah, kemudian kalau semua sudah terkontrol di sini, maka diuji nih ya sistem CCP-nya ya. Apakah sudah oke? Jadi dengan melakukan verifikasi. Verifikasi ini bisa dilakukan apakah dengan audit ya, inspeksi maupun assessment ya. Lalu langkah ke-12 menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Ya, nanti dokumennya ini dibuat, ditetapkan, dan kemudian catatan pemeliharaan di-maintain ya, dari waktu ke waktu. Ya, inilah aplikasi daripada HACCP. Inilah yang Bapak dan Ibu akan lakukan dan buat ya untuk HACCP di organisasinya masing-masing. Oke, sekarang penjelasan detail tentang langkah-langkah tersebut. Langkah pertama, pembentukan tim HACCP. Suatu tim multidisiplin dengan pengetahuan dan keahlian membuat sebuah rencana HACCP ya, sesuai dengan tugasnya atau bagiannya. Kemudian personal yang dipilih harus memiliki pemahaman dasar tentang ini yang pertama, teknologi atau peralatan yang dipakai dalam proses.
lalu aspek praktikal dalam operasional pengolahan makanan, lalu memiliki pemahaman tentang aliran dan teknologi yang digunakan dalam proses, lalu aspek mikrobiologi makanan yang aplikatif, dan memahami prinsip-prinsip dan teknik-teknik HACCP. Jadi nanti personel ini diberikan pelatihan ya, sehingga paham tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip serta teknik-teknik HACCP. Untuk tim HACCP ini termasuk dan diharapkan ada wakil dari produksi ya, ada wakil dari bagian sanitasi, ada wakil dari quality assurance, ada wakil dari food microbiology, ada wakil dari engineering ya, dan para spesialis terkait yang akan dilibatkan bila ternyata diperlukan. Jadi semua bagian-bagian ini harus menjadi anggota HACCP ya, tim HACCP. Setelah itu pimpinan tim yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang quality assurance. Jadi untuk ketua tim HACCP juga diharapkan memiliki kemampuan quality ya, kemampuan di bidang quality assurance atau jaminan mutu. Jadi sudah paham apa itu quality assurance ya, baik yang dijamin oleh perusahaan maupun ada quality assurance yang mungkin tidak tertulis ya, yang dari oleh perusahaan. Kemudian manajemen juga harus memiliki komitmen ya, terutama membantu dalam anggaran ya, anggaran untuk penerapan sistem HACCP ini. Kalau nggak ada anggaran, ya mungkin akan susah jalan atau susah berkembang. Kemudian menyetujui dan mengendalikan kebijakan-kebijakan HACCP perusahaan dan food safety. Jadi top manajemen harus mengapprove ya untuk kebijakan yang berhubungan dengan HACCP dan food safety. Kemudian memastikan proyek terus berjalan dan tetap valid. Lalu menunjuk pimpinan dan anggota tim HACCP. Ya, nanti untuk anggota dan ketuanya itu nanti ditunjuk oleh top manajemen ya. Manajemen mungkin akan mengeluarkan SK. Lalu memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi tim proyek. Jadi sumber daya yang memadai ini bisa terkait eh, kecukupan ya dalam semua aktivitas untuk anggota tim ini dan juga kompetensinya ya. Kemudian menetapkan prosedur pelaporan kemajuan proyek. Jadi nanti ada prosedur agar pelaporan-pelaporan dibuat ini ada standarnya ya dan kemudian dilaporkan secara berkala. Nah, ini tetapkan prosedurnya seperti apa. Setelah itu memastikan rencana proyek realistis ya dan dapat dicapai. Jadi jangan buat rencana dan target yang terlalu wah gitu ya. Jadi dimulailah dari yang sederhana dan realistik. Kemudian tetapkan lingkungan dari studi. Ya, di sini maksudnya tetapkan di mana proses dimulai dan di mana akan selesai dan apa yang akan termasuk ke dalamnya ya. Ya nanti penetapan ini tentu akan berhubungan dengan HACC plan-nya ya. Kapan mulainya di mana, selesainya di mana, lalu prosesnya seperti apa. Contoh sistem HACCP teraplikasi pada produksi DC ya. Jadi ada suatu produksi makanan, ini ditetapkanlah sistem HACCP-nya. Lalu food safety memberi kepastian pada setiap tahap setelah mengidentifikasikan bahaya biological, chemical, dan fisikal dari bahan baku dan pengemasan yang dipasok ke bagian proses. Ke bagian proses, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Jadi nanti setelah tim terbentuk ya, lalu sistemnya ACP sudah tetapkan, maka nanti ada yang melakukan identifikasi bahaya. Ya.
Jadi orang yang memang ditunjuk untuk melakukan identifikasi bahaya tersebut ya. Jadi dia akan mengidentifikasikan bahaya biologinya apa, chemical dan fisikal dari semua proses ya dan semua fase dan tahapan. Setelah itu, oke, ini pembentukan tim. Kita baru bahas pembentukan tim, langkah pertama. Lalu langkah kedua, jabarkan produk Anda. Di sini penguraian dari produk yang mengandung informasi-informasi seperti ya, nama produknya, komposisi, karakteristik produk, metode pengawetan ya, lalu pengawasan primer, pengemasan untuk pengiriman, lalu kondisi penyimpangannya seperti apa, metode distribusi yang seperti apa, masa kadaluarsanya, lalu label identifikasi khusus ya, dan juga persiapan konsumen. Jadi ini semua menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan produk ya. Ini nanti langkah kedua yang akan dijabarkan di dalam dokumen HACCP. Lalu langkah ketiga, identifikasikan tujuan penggunaan. Ya. Ini didasari pada penggunaan yang normal oleh pengguna akhir atau konsumen ya. Jadi di sini tujuan penggunaan dari produknya ya. Identifikasikan target konsumen dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang sensitif. Kelompok masyarakat yang sensitif itu seperti lanjut usia atau lansia, balita, ibu hamil, orang-orang yang sakit ya, dan yang memiliki kelemahan sistem kekebalan ya atau imunokompromis. Ini harus memperhatikan untuk produk yang akan diproduksi. Ya. Ini akan terkait dengan pengguna-pengguna ya. Yang harus diperhatikan adalah kelompok masyarakat yang sensitif ya, seperti lansia, balita, ibu hamil ya, atau yang kelompok masyarakat yang sakit, atau ada yang memiliki kelemahan sistem kekebalan tubuh. Jadi langkah ketiga, identifikasikan tujuan untuk produk makanannya dibuat seperti apa. Ya. Nah ini bagian daripada HEC, dokumen HEC, HECCP-nya ya. Lalu langkah keempat, menetapkan diagram alir proses. Di dalam diagram alir proses harus menggambarkan detail dari semua aktivitas, proses, termasuklah inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan penundaan dalam proses. Kemudian masukkan pada proses yang berhubungan dengan bahan mentah, pengemasan, air, dan kimia. Ya. Jadi nanti ini dimasukkan dalam proses juga ya. Proses yang berhubungan dengan bahan mentah, pengemasannya, yang berhubungan dengan air, dan berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Setelah itu, ini masukan ya, masukan proses. Outputnya dari proses adalah seperti sisa bahan pengemasan, bahan mentah, produk dalam proses, ya, produk rework, dan produk yang reject. Nah, ini semua bagaimana membuat flowchart-nya ya. Tapi ya bebas-bebas saja, asal memang benar-benar paham bagaimana urut-urutan dari aktivitas proses dalam pembuatan produk makanan tersebut ya. Termasuk di dalamnya nanti mungkin ada proses quality assurance atau inspeksi ya, ada proses transportasi, ada penyimpanan, baik penyimpanan bahan baku atau produk yang sudah jadi ya sebelum didistribusikan. Dan mungkin kalau ada penundaan dalam proses ya untuk menangani satu masalah mungkin dan sebagainya, ini digambarkan dalam proses ya. Kalau ada, jadi nanti ada bagian secara umum, lalu ada pilihan, apakah ada masalah ya masuk ke bagaimana penundaan. Kemudian masukkan pada proses yang berhubungan dengan bahan mentah, pengemasan, dan air kimia, serta keluarannya ini adalah mungkin ada sisa bahan pengemas, ada sisa bahan mentah, ada produk yang dalam proses, ya, dan produk
perbaikan awal, perbaikan lagi ya, reward dan juga reject yang ditolak gitu ya. Kemudian langkah kelima, verifikasi diagram alir proses di lapangan. Ini dengan melibatkan semua anggota tim, lakukan pada semua proses pada saat proses berjalan dan pada shift yang berbeda ya, bila memungkinkan. Nah, jadi diberikan penjelasan ya semuanya. Jadi memperhatikan diagram alir proses di lapangan untuk verifikasi ya, apakah semuanya sudah benar ya untuk diagram alir tersebut. Kemudian langkah keenam, laksanakan analisa hazard atau identifikasi bahaya ya, bahaya untuk produk pangan yang akan diproduksi. Nah, untuk analisa hazard ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi hazardnya atau bahaya dan sumber bahayanya. Kemudian menetapkan signifikansi dari hazard ya. Jadi apakah bahaya yang sangat besar ya atau menengah atau kecil. Dan kemudian mengidentifikasi tindakan pencegahan. Jadi preventive action yang di sini dibuat supaya hazard ini tidak sampai menimbulkan resiko yang menimbulkan loss ya atau kerugian atau insiden ya. Ini langkah keenam ya, melakukan atau melaksanakan analisa hazard. Nah, untuk identifikasi hazard, buat daftar dari bahaya ya, yang telah atau berpotensi untuk terjadi, yang dimungkinkan terjadi pada setiap tahap dari proses. Sumber informasinya bisa berupa laporan-laporan tentang penyakit, penarikan produk, dan keluhan yang terkait keamanan pangan. Lalu arsip keluhan pelanggan yang dimiliki perusahaan, serta jurnal dan laporan penelitian ya untuk produk terkait ya. Lalu ada buku-buku referensi terkait produk terkait ya untuk dilakukan identifikasi hazard. Lalu area yang dipertimbangkan ya untuk identifikasi hazard ini ke bahan mentahnya, desain dan perawatan pabrik, faktor-faktor intrinsik ya, internal dalam pabrik gitu. Lalu desain dari proses untuk pembuatan produk makanan tersebut, desain fasilitas-fasilitas yang ada ya, personelnya, pengemasannya, dan penyimpanan dan distribusi. Jadi semua ini diidentifikasi ya, termasuk di sini personelnya. Ya. Karena bahaya ini bisa muncul kan dari orangnya ya, jadi apa kontaminasi silang. Kemudian penetapan kepentingan dari bahaya. Jadi kalau kita buat matriks resiko itu ada 2 unsur utama ya. Jadi probabilitas atau seberapa sering bahaya tersebut dapat terjadi dan eh, konsekuensi atau severity atau seberapa serius bahaya tersebut. Jadi nanti ini menjadi alat untuk menetapkan skala resikonya ya. Analisa bahaya dibagi dalam 2 aktivitas. Bisa analisa bahaya itu lewat brainstorming atau curah pendapat ya. Jadi mengumpulkan semua anggota tim ACCP, lalu brainstorming lah ya. Jadi menyampaikan pendapatnya terhadap potensi-potensi bahaya di tempat proses kerjanya yang mereka tangani. Lalu kalau pakai brainstorming, buat daftar bahaya yang potensial terjadi. Setelah itu evaluasi resikonya dan kemudian membuat daftar bahaya yang penting. Dan setelah menganalisa bahaya, maka buat tindakan pencegahan. Jadi kalau
Di HIRA kan, itu bagaimana pengendalian resiko. Kalau di sini, ya karena ini produknya makanan, jadi setelah diidentifikasi dan dianalisa bahayanya, maka tentukan tindakan pencegahannya. Untuk faktor, tindakan, dan aktivitas yang dapat digunakan untuk mengendalikan bahaya keamanan makanan yang telah diidentifikasi, ya, untuk tindakan pencegahan ini. Tindakan pencegahan mungkin dapat mengeliminasi dan atau mengurangi bahaya tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Nah, jadi identifikasi tindakan pencegahan ini bisa dibicarakan juga dalam anggota tim HACCP, ya. Untuk bahaya yang berada dalam pengendalian operator, pertimbangkan apa yang Anda sudah miliki saat ini dan apa tindakan baru yang mungkin diperlukan untuk diterapkan. Jadi untuk pengendalian operator, ya, atau petugasnya, ya ini yang sudah dimiliki, lalu ada mungkin tindakan baru yang perlu diterapkan. Untuk bahaya, ya, tidak dalam kendali operator, indikasikan bagaimana bahaya tersebut dapat ditangani di luar proses manufaktur yang menjadi tanggung jawab operator tersebut. Jadi kalau mungkin ada bahaya tidak langsung, ya, yang tidak ada dalam kendali operator, ini juga termasuk yang diidentifikasi, ya. Contoh dari tindakan pencegahan. Untuk bahaya biologi, ini pengendalian waktu atau temperatur, ya. Jadi eh, seperti contohnya pasteurisasi, ya, pemanasan dengan 70 sampai 80 derajat Celcius itu membutuhkan waktu sekian menit sehingga semua bakteri dan virusnya mati, gitu, ya. Dan tindakan pencegahan juga bisa lewat pemanasan dan pemasakan atau pendinginan dan pengendalian pH-nya, ya, dan penambahan garam serta pengeringan. Ini untuk mencegah terkontaminasinya bahaya-bahaya biologi seperti bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Contoh dari tindakan pencegahan. Untuk bahan kimia, ya, pengendalian sumber pasokan, ya, harus kalau ada sertifikasi suppliernya dan pengujian bahan mentahnya, ya, untuk memastikan tidak ada terkontaminasi bahaya-bahaya kimia. Kemudian pengendalian kegiatan produksi. Jadi pengendalian kegiatan produksi ini tentu benar-benar memperhatikan dan aware, ya, terhadap eh, kemungkinan, ya, terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Ataupun bahan kimianya adalah bahan-bahan kimia yang memang digunakan. Ini juga harus dipantau bagaimana eh, jumlahnya, ya, jumlahnya, karena jumlah yang melebihi batas juga itu dapat menjadi toksik, ya, atau bahaya kimianya. Lalu pengendalian dengan identifikasi label. Ya. Jadi kalau memang menggunakan ada bahan-bahan kimia tertentu, ya, diberikan label, ya, untuk supaya orang jadi aware juga, ya, terhadap kemungkinan potensi dari bahaya kimianya. Kemudian bahaya fisik, ini pengendalian sumber pasokan, ya, dari vendornya, pengendalian kegiatan produksi, ya, atau penggunaan magnet, metal detektor, shifter atau screens, dan juga X-ray. Nah, jadi untuk pengendalian bahaya fisika harus dilihat juga dari vendornya, ya, kebersihannya, sanitasinya, pengelolaan keamanan pangannya, dan sebagainya. Kemudian pengendalian kegiatan produksi, ya, dengan menggunakan peralatan-peralatan untuk mendeteksi adanya kontaminasi fisik atau enggak, gitu, ya. Seperti ada metal detektor, ini mungkin akan bisa mendeteksi kalau adanya kontaminan
physical hazard yang berbentuk partikel-partikel logam yang kecil ya, mikro. Lalu langkah ketujuh, menetapkan critical control point. Definisinya ya, suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan hal ini diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada keamanan atau menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Ya. Jadi tentukan di mana critical control point-nya di fase umpamanya penerimaan bahan baku ya. Critical control point-nya mungkin bisa termasuk kualitas daripada vendor ya. Kualitas vendornya dan kemudian riwayat eh, vendornya pernah ada kasus-kasus nggak terkait eh, bahaya-bahaya yang ada dalam keamanan pangan. Dan juga kalau dalam kasus ini critical control point-nya adalah kondisi dari bahan bakunya. Kondisi dari bahan bakunya diperhatikan, kalau dalam kemasan diperhatikan kemasannya, eh, potensi-potensi kontaminan yang mungkin ada, ya. Lalu memperhatikan kondisi dari bahan bakunya tersebut, ya. Jadi ada quality control untuk bahan bakunya, ya. Jadi jangan langsung terima, tapi cek dulu semuanya, yaitu bagian daripada critical control point-nya untuk penerimaan bahan baku. Kalau untuk proses produksi, ya, critical control point-nya mungkin adalah bagaimana eh, aktivitas produksi ya. Kalau ada aktivitas memasak sebagainya, itu diperhatikan critical control point-nya jangan sampai panasnya berlebih atau eh, durasinya lebih lama. Jadi ada standar-standar temperaturnya, ada standar eh, durasinya, dan lain sebagainya. Itu bisa bagian daripada critical control point. Suatu langkah berupa titik, batasan, prosedur, kegiatan operasi atau tahapan dalam siklus makanan, termasuk bahan mentah dari proses produksi utama sampai konsumsi akhir ya. Jadi ini semua adalah titik-titik di mana critical control point-nya bisa menjadi CCP, CCP-nya ya. Dalam titik kendali kritisnya inilah diidentifikasi potensi kemungkinan bahayanya. Ya, tadi nggak hanya bahaya biologi kan, ada bahaya kimia juga, ada bahaya fisik, dan ada bahaya kualitas. Makanya yang produk yang agak gosong itu kan bahaya kualitas, gitu kan. Lalu mungkin bisa membuat namanya critical control point decision tree. Ya, ini adalah suatu rangkaian tahapan logis dari pertanyaan untuk ditanyakan pada setiap bahaya, setiap langkah proses. Ya, jadi bikin aja critical control point decision tree atau bisa juga lewat pertanyaan-pertanyaan umum ya untuk setiap tahapan eh, yang akan dilakukan critical control point-nya. Dan pastikan decision tree atau pertanyaan-pertanyaan itu terstruktur, konsisten, dan didiskusikan ya. Sehingga eh, kalau ada kelemahan dan kesalahan mungkin bisa terdeteksi ya dengan beberapa orang yang menjadi bagian untuk mendiskusikan critical control point tersebut. Ini contoh membuat decision tree, pohon keputusan ya untuk mengidentifikasi titik kendali kritis atau critical control point. Ini contoh aja ya. Untuk buat CCP ya ada banyak cara, bisa lewat pakai decision tree atau langsung juga bisa. Contohnya gini, adakah tindakan pengendalian di step atau di langkah ini?
Kalau ada, langsung ke sini. Kalau tidak ada, apakah kontrol di step ini diperlukan untuk keselamatan? Kalau iya, modifikasi langkah ya, proses atau produk. Kalau tidak, ini bukan titik kendali kritis, ya, stop. Kemudian, adakah tindakan pengendalian di step ini? Kalau ada, ini apakah step ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin dapat terjadi sampai menjadi level yang dapat diterima? Kalau ya, ini titik kontrol kritis. Kalau tidak, lanjut lagi. Jadi ini pohon keputusan untuk mengidentifikasi apakah eh, ini benar-benar titik kontrol kritis atau bukan. Ya, kalau memang ragu-ragu. Tapi kalau sudah tahu ya titik kontrol kritis adalah eh, poin-poin di mana ini dapat menimbulkan teridentifikasi bahaya yang dapat mempengaruhi atau mengkontaminasi produk makanan tersebut. Nah, jadi sebenarnya di setiap fase juga ada critical control point-nya ya. Jadi ya langsung aja deteksi bahayanya apa aja di situ ya, dan kemudian lakukan tindakan pengamatan. Tapi intinya kalau saat memutuskan critical control point ini ya ini harus rapi, terstruktur, konsisten ya. Jangan nanti ada sebentar enggak dan didiskusikan ya untuk benar-benar memverifikasinya apakah ini benar-benar critical control point. Atau lewat pertanyaan ya, identifikasi critical control point dengan decision tree tapi berupa pertanyaan. Ya. Ini contohnya, pertanyaan pertama, apakah ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini atau berikutnya untuk mencegah atau meminimalkan hazard yang telah diidentifikasi? Ya. Kalau iya, lanjut pertanyaannya yang kedua. Kalau tidak, ya ke ini. Apakah pengendalian pada tahap ini sangat penting untuk keamanan? Ya. Kalau tidak, stop. Ini bukan CCP. Ya. Kalau iya, modifikasi tahap proses atau produk. Ya. Kembali ke pertanyaan pertama. Lalu kalau pertanyaan pertama iya, ini melanjut pertanyaan kedua. Ya. Dan seterusnya, pertanyaan ketiga, keempat. Kalau di pertanyaan keempat, apakah proses selanjutnya akan dapat menghilangkan bahaya atau mampu mengurangi bahaya sampai batas yang diperbolehkan? Kalau tidak, ya ini critical control point ya. Kalau iya, stop bukan critical control point. Apakah proses selanjutnya akan dapat menghilangkan bahaya? Kalau iya, ya bukan CCP. Karena tergantung nanti proses berikutnya. Gitu ya. Jadi perhatikan aja dalam setiap proses atau aktivitas itu kira-kira apakah dapat menimbulkan bisa teridentifikasi ada bahaya biologi, kimia, atau apa fisik atau quality ya. Kalau di ini sederhana aja. Kalau di penerimaan bahan baku ya itu tadi melihat pengemasannya aja sudah nggak benar ya berantakan ya. Lalu eh, bahan bakunya juga sudah tidak fresh dan sebagainya. Minimal itu bahaya quality ya. Nah, jadi sudah so, pasti itu critical control point. Simpel aja. Langkah ke-8, menetapkan critical limits untuk setiap critical control point. Ya. Jadi ada batasan-batasan kritis untuk setiap critical control point. Definisi, suatu kriteria yang membedakan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima ya. Ini untuk critical limits. Sumber informasinya data-data publikasi, masukan ahli, panduan regulasi, data-data hasil percobaan, model matematis ya. Dan critical limits ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus dapat divalidasi, ya, dibuktikan.
Jadi nanti setiap critical control point ditentukan nih batasan-batasan kritisnya ya, atau ya resikonya lah gitu ya. Lalu tipe dari critical limit. Kalau physical limit ini temperatur, waktu, berat, ukuran, warna, bentuk, dan kebersihan ya. Ini fisik. Kalau kimia, ini ukuran pH ya, lalu eh, ada konsentrasi garam, lemak, protein, serat, karbohidrat, gula, dan vitamin. Ini masuk ke dalam apa, critical limit. Jadi batasan-batasan dari bahan-bahan yang masuk ya mungkin ini kalau melebihi batasannya, contoh ya, kalau garam tentu akan lebih terasa asin ya, akan terasa asin tentu akan mempengaruhi cita rasa dari produk makanan tersebut. Ya, ini pengaruhnya pertama ke bahaya kualitas. Yang kedua ke bahaya mungkin kebanyakan garam juga dapat mempengaruhi kesehatan seseorang ya, yang mungkin memiliki tekanan darah tinggi. So, jadi ini masuk ke critical limit ya, batasan-batasan. Nah, ini batasan dalam hal bahan kimianya ya, atau mungkin bahan-bahan tambah kimia, yang semuanya ini termasuk di sini. Lalu yang batasan-batasan untuk mikrobiological ya. Ini bukan metode yang dapat dipraktekkan. Nanti mungkin kalau kita lihat batasan-batasan untuk mikrobiological, ada mungkin aturan dari Kementerian Kesehatan. Ya, berapa batasan mungkin kandungan mikrobiological ya dalam air umpamanya. Nah, itu nanti ada mungkin dari Kementerian Kesehatan yang akan menjadi acuan. Tapi biasanya namanya mikrobiological kalau yang bentuknya patogen ya atau yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan tentu diharapkan nol ya, nol. Tidak ada mikroba sama sekali. Jadi acuannya itu aja, nggak ada mikroba yang mengkontaminasi. Ya, ini bisa masuk ke critical limit ya, atau batasan-batasan limit untuk fisik, untuk chemical, dan untuk microbiological harusnya nol. Kemudian langkah 9 menetapkan sistem pemantauan. Pemantauan adalah rangkaian tahapan dari pengamatan atau pengukuran yang terencana untuk memeriksa apakah suatu critical control point berada dalam kondisi terkendali. Jadi di sini langkah ke-9 sistem pemantauan atau monitoring ya. Jadi kalau sudah ditentukan CCP-nya, sudah ditentukan critical limit-nya ya, batasan kritisnya, dan sekarang bagaimana memonitoring atau memantau apakah CCP itu memang dalam kondisi terkendali atau kendalinya tidak ada atau kendalinya hilang atau kendalinya tidak tepat ya. Nah, ini harus ada suatu konsep atau sistem untuk monitoring atau memantau. Mengapa kita perlu memantau? Di sini untuk mengetahui kapan suatu critical control point di luar kendali. Dan juga untuk identifikasi masalah sebelum terjadi, menetapkan penyebab dari masalah, membantu memverifikasi rencana HACCP. Karena bagian dari HACCP Plan adalah ada aktivitas monitoring atau pemantauan. Kemudian membantu pembuktian bila dilakukan due diligence ya. Jadi pemeriksaan menyeluruh ya. Ini akan membantu kalau kita ada aktivitas pemantauan. Sistem pemantauan. Siapa yang memantau? Ini adalah individu yang sudah di training, tidak bias ya atau tidak rancu, tidak eh, artinya jelas gitu ya, dan diberi penugasan resmi. Jadi
tentunya yang memantau ini yang memang sudah paham ya, sudah training. Kemudian diberi tugas resmi artinya ada surat penunjukan. Bagaimana kita memantau? Ya dengan melakukan pengamatan atau observasi atau dengan melakukan pengukuran-pengukuran ya. Pengukuran mungkin dengan alat-alat ukur yang sesuai ya dengan apa yang diukur. Kemudian kapan kita memantau? Ya terus-menerus ya berkesinambungan dan ada juga pemantauan yang tidak berkesinambungan ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin memang perlu terus-menerus kita pantau apakah ada kontaminan-kontaminan, ada juga yang mungkin eh, begitu sudah apa dipantau gitu selesai gitu ya. Contohnya kalau produk sudah jadi ya, begitu kita pantau sudah cek oke, ya sudah nggak perlu lagi dicek lagi ya. Kita mungkin akan langsung diberikan eh, lulus uji, tanda lulus uji atau quality control dan kemudian bisa dipasarkan dan sebagainya. Lalu langkah ke-10, menetapkan tindakan perbaikan. Jadi kalau terpantau adanya ya kekurangan pengendalian dari CCP ya atau critical control point ya atau critical limits-nya tidak ada, maka dilakukan tindakan perbaikan atau corrective action. Ini untuk tindakan perbaikan ada yang segera ya, tindakan segera menyelesaikan proses untuk mengalihkan pada kondisi terkendali, menangani produk yang dicurigai. Yang segera ini mungkin yang bersifat urgent ya. Kalau tidak dilakukan segera, mungkin akan bisa mengakibatkan ada bahaya lanjutan atau kerugian yang lebih besar. Kemudian ada juga tindakan perbaikan dengan menerapkan preventive action atau tindakan pencegahan. Di sini penanggung jawab terhadap tindakan perbaikan ya, ada ditunjuk penanggung jawab dan perekam tindakan perbaikan. Lalu langkah ke-11 menetapkan prosedur verifikasi. Verifikasi adalah suatu aplikasi dari metode, prosedur, pengujian, atau jenis evaluasi lain untuk membantu pemantauan terhadap penetapan kesesuaian rencana HACCP. Informasi yang termuat akan digunakan untuk meningkatkan sistem HACCP. Jadi verifikasi ini terdiri dari validasi HACCP, evaluasi hasil pemantauan, pengujian produk, dan pelaksanaan audit. Jadi ada pembuktian terhadap konsep HACCP ini memang sudah tepat ya, eh, pemantauan dievaluasi hasilnya, lalu ada pengujian-pengujian mungkin dan juga diaudit. Ya. Ini konsep verifikasi atau eh, langkah ke-11 ya dari penerapan HACCP. Contoh langkah-langkah verifikasi, evaluasi log sheet ya. Jadi eh, ada laporan-laporan untuk apa di logbook daripada petugas atau operator ya nanti dievaluasi. Evaluasi control chart ya. Jadi data-data pengontrol dalam proses produksi makanan. Evaluasi tindakan perbaikan, corrective action yang sudah dilakukan sebelumnya dievaluasi. Kemudian ada laporan audit, ada keluhan pelanggan, ada catatan kalibrasi, ada catatan training, kemudian spesifikasi dan analisa bahan mentah, dan ada catatan-catatan dan laporan dari laboratorium. Ya. Ini semua adalah bagian-bagian informasi dan data untuk diverifikasi dan dievaluasi. Contoh verifikasi, ya, memantau setiap jam kebersihan peralatan pada area post cooking. Verifikasinya adalah usap permukaan peralatan dan uji secara mikrobiologi untuk menetapkan tingkat kebersihan dari area tersebut ya. Jadi kalau diusap, oh banyak debu ya, berarti itu benar-benar sanitasinya tidak baik. Dan kemudian tindak lanjutnya
cek ya sampling yang diambil untuk dites di lab ya atau laboratorium. Langkah ke-12, menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Jadi setelah semuanya dilakukan, maka dibuatlah dokumen HACCP dan langkah lanjutannya adalah pemeliharaan ya catatan. Jadi memasukkan data-data update dan sebagainya ya. Jenis catatan HACCP yang harus menjadi bagian dari sistem HACCP adalah rencana HACCP dan dokumen pendukung-pendukungnya. Catatan pemantauan, catatan tindakan perbaikan, catatan verifikasi. Kemudian pemeliharaan rekaman ya, menyediakan bukti bahwa critical limit telah dipenuhi atau tindakan perbaikan yang tepat telah dilakukan ketika batasan kritis terlampaui. Evaluasi rencana HCCP untuk menetapkan apakah rencana masih sesuai ketika telah terjadi perubahan-perubahan ya. Jadi nanti HACCP plan-nya juga dievaluasi. Contoh dari perubahan yang mungkin dapat memicu dilakukannya evaluasi adalah perubahan yang terjadi eh, untuk bahan bakunya mungkin ya berubah, tata letak lokasi pengolahan, peralatan-peralatan yang digunakan, program pembersihan, prosedur-prosedur ya, jenis konsumen yang menjadi sasaran atau targetnya berubah, dan bila ada informasi baru yang berkaitan dengan bahaya. Ya, jadi HCP juga berhubungan dengan quality ya, dengan kualitas biasanya ISO 9001 untuk produk-produk perusahaan makanan nanti terintegrasi dengan HACCP ya. Juga ISO 22000 tentunya. Oke, sampai di sini sebelum kita latihan ada yang ingin ditanyakan. Nggak usah bingung dengan istilah-istilah, nanti yang penting paham ya konsepnya. Jadi untuk penerapan dokumen HCP tadi ada 12 ya. Lalu prinsipnya ada 7. Sebenarnya 7 itu termasuk sudah di 12 penerapan untuk HCCP. Nah, untuk supaya Bapak-Bapak dan Ibu benar-benar paham, kita latihan aja ya. Nanti dari latihan ini kan ketahuan di mana nggak ngertinya. Kita mulai dari yang sederhana aja. Latihan dan studi kasus buat HACCP untuk pisang goreng. Jadi menjual pisang goreng ya, bagaimana mulai dari penyediaan bahan bakunya, peralatannya ya, dan kemudian prosesnya, dan terakhir untuk jualannya ya. Silakan buat HACCP sederhana untuk pisang goreng ya, di mana menentukan eh, critical control point-nya di fase yang mana aja, lalu critical limit-nya, dan kemudian em, ya buat kalau mau bisa buat flowchart-nya nggak buat juga nggak apa-apa karena ini sederhana aja. Dan eh, tindakan-tindakan perbaikan kalau ada, lalu eh, verifikasi ya kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya karena ini sederhana aja. Intinya adalah latihan dulu nih, identifikasi untuk hazardnya ya, analisa hazardnya. Kalau udah ngerti ini, sudah bisa membuat satu dokumen HACCP sederhana, maka mungkin bisa lanjut kepada dokumen-dokumen yang lebih kompleks. Oke, latihan ini saya kasih waktu 15 menit ya untuk dikerjakan. Jadi buat HACCP untuk pisang goreng. 15 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang.